Tepuk tangan sekali lagi saudara. Katakan sebelah, Tuhan dahsyat itu. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan dahsyat saudara. Ya saudara, saya terus ajak saudara selalu ingat kita membangun penuai-penuai. Tapi juga ya beri tepuk tangan yang sangat meriah. Kita juga sedang bangun ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh dengan karya Roh Kudus ya. Waktu pujian luar biasa sekali. Tapi salah satunya yang harus diingatkan terus waktu penyembahan, jangan jadi lemah saudara. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan penyembahannya, pujiannya biasanya tetap bagus lah ya. Tapi penyembahannya terus jadi sedih, masalah kayak Tuhan nangis gitu saudara. Jangan, kita tidak membangun yang cengeng, tapi kita membangun pahlawan, 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 pahlawan. Amin. Karena kuasa perkataan kita itu akan sangat sekali mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita punya pengurapan yang kuat, masalah itu tidak terlalu jadi masalah. Amin saudara. Ya, kita akan terus dibawa kemenangan. Saya dengar ada satu kesaksian yang bagus. Saya nggak tahu kalau yang bersaksi ada sini apa enggak, karena dari sini cuma WhatsApp dikirim. Ya, Ibu Susana Eka Dewi, ada enggak ya di sini ya? Ibu Susana Eka Dewi. Ya, lalu dia nyaksikan seorang bapak dari Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo apa enggak ya? Yang datang ya. Ada enggak yang dari Sidoarjo ya? Kalau enggak ada saya bacakan saja. Pokok enggak ada yang angkat tangan, saya enggak tahu enggak ada orangnya atau apa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, kemarin saya bertemu orang yang sangat luar biasa memberkati saya. Ini kesaksian dari Ibu Susana Eka Dewi. Ceritanya sampai sesi 1 Miracle Night, saya berencana mau pulang. Jadi selesai sesi 1 dia mau pulang. Kebetulan helm saya titipkan di pos satpam. Saat saya ambil helm, saya ketemu dengan seorang bapak. Bapak ini bertanya, "Ibu mau pulang?" Saya jawab, "Ya." Lalu bapak ini bergumam, saudara, dalam bahasa Jawa Timur, "Sayang ya, orang-orang Solo ini diberi fasilitas seperti ini kok disiak-siakkan. Ya, saya yang jauh-jauh dari Sidoarjo lapar dan haus menantikan hal yang seperti ini. Karena Surabaya tidak ada, rata-rata gereja di sana hanya 2 jam. Itu pun hanya 1 minggu 1 kali. Di sini di keluarga Allah ada seperti ini, Miracle Night, kok malah pada pulang gitu saudara. Maksudnya ini kok sisa 1 banyak yang pulang, pada dia jauh-jauh datang butuh ya seperti yang kita adakan saudara. Saya tanya, "Bapak sudah berapa kali ikut Miracle Night ini?" "Sudah 3 kali ini." Awalnya bapak ini nyetir mobil di area Widuran kesasar. Jadi dia cari pertama kesasar. Terus bapak ini ikut Pondok Daud. Sebelum Pondok Daud bapak ini punya diabetes 595. Rendah atau tinggi saudara? Oh, tinggi sekali. Dan diharuskan minum obat rutin, harus rutin. Ya, singkat cerita bapak ini datang lagi ke Pondok Daud dan memutuskan untuk tidak minum obat. 2 kali ikut Pondok Daud, diabetes bapak ini normal tanpa obat. Katanya dia saudara. Dia ambil langkah di kerajaan Tuhan, tidak minum, tapi malah mujizat terjadi. Gula darah sesudah makan, ini sesudah makan saudara, 195. Bapak ini bilang gereja ini luar biasa. Iya, gereja KA maksudnya. Mendengar kesaksian bapak ini, saya seperti ditegur Tuhan. Hanya 15 menit perjalanan KA ke rumah saya, malah meninggalkan hadirat Tuhan. Ya cuma 15 menit mulai. Dia yang jauh-jauh dari Sidoarjo aja. Ya terus saudara ya. Ya, yang mana orang luar kota yang harus berjalan jauh malah mencari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Bapak ini bilang, bukan yang berteriak memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, ya, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk kerajaan surga. Ya, saya belum sempat tanya pada bapaknya, ya
kenapa bapaknya tidak ibadah ke KA Surabaya, karena sudah keburu ibadah sesi 2 dimulai. Ya pasti enggak, ini dia datangnya kan Miracle Night. Mungkin minggunya ibadah di KA Surabaya, coba ini kan di Miracle Night gitu ya. Surabaya yang belum ada seperti kita gini. Ya bapak ini bilang kamu tidak tidur sampai jam 4, tidak buat badanmu sakit, tapi tambah segar. Hadirat Tuhan itu enak, jiwa disegarkan, dan saya tambah sehat. Ya kata si bapak mengakhiri percakapannya sebelum kami melanjutkan ibadah sesi kedua. Demikian kesaksian saya. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya disuruh datang komsel supaya saya bisa datang ke Miracle Net dan bertemu bapak ini dan membangkitkan semangat untuk mencintai Tuhan lebih lagi, saudara. Lebih dari keadaan sebelah dulu, kamu kalau yang dari dekat Solo aja males, wah kebangetan, ya rugi sekali, nggak bisa lihat hadirat yang luar biasa sekali, saudara. Orang yang bisa lihat akan menjadi lapar dan haus akan Tuhan, akan terus kejar, saudara. Dulu saya sering ke Surabaya zamannya Pak Lek dulu, saudara. Untuk semalam suntuk seperti ini, saudara, saya bawa bis dulu, saudara. Kadang-kadang 1 bis, 2 bis, saudara. Saya bawa di sana sampai pagi juga baru pulang sampai di rumah, saudara. Ya, lalu saya doa, Tuhan, ya biar di Solo ada gereja yang seperti ini, gitu, saudara. Oh, luar biasa. Ternyata Tuhan tidak buat di Solo ada gereja seperti ini yang saya inginkan supaya saya bisa datang. Malah gereja kita yang disuruh buka, saudara, supaya orang bisa datang. Ganti yang Surabaya yang datang ke Solo, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara, beberapa saya ingin cerita ya, karena ini malam jadi lebih leluasa lagi, saudara. Ya, saya beberapa hari yang lalu ya ninjau SKPNK, Sekolah Kristen Pelita Nusantara, sekolah yang Tuhan percaya pada kita. Ini kunjungan, ini disambut oleh guru-guru, ini disambut oleh murid-murid, ya. Lalu ini staf dan guru ya, saudara. Lalu ini orang tua yang anaknya pemain basket. Ternyata SKPNK itu basketnya hebat. Saya belum, ya nggak terlalu perhatian. Ya harus banyak diceritakan, saudara. Iya, nah, saudara lihat ya, saudara, ini ya. Saya terus cukup berkunjung juga waktu mereka sedang latihan, saudara. Iya, ya bermain basket di sana. Ini saya nyoba lempar gitu, saudara. Iya, ini juga coba lempar gitu, saudara. Ada musuh saya, mana ya? Yang mana ya? Oh ini musuh saya. Namanya siapa? Toto. Oh ini dari sana juga itu. Ini katanya paling ahli di sana. Tahu nggak, saudara? Saya kalah, saudara. Lah bukan pemain basket, saudara. Tapi di sana hebat, saudara. Mereka jadi juara berkali-kali, saudara. Yang pertama saya lupa apa? Ada ingat yang pertama apa? Ini yang terakhir. Ini DBL itu karena kapasitasnya sampai nasional. Ternyata juara terus, juara lagi. Saya doakan diberi pengurapan, saudara. Terus ya dibawa Tuhan terbang tinggi bagi Raja Wali. Kalau sekarang nasional, ya sebentar lagi internasional gitu, saudara. Lah tadi itu ibu-ibunya yang mensupport anak-anaknya. Karena anak yang punya bakat oleh sekolah dibukakan jalan, bisa latihan, oleh gurunya disupport. Jadi mereka ya bisa latihan waktunya, tapi supaya pelajarannya juga bagus, saudara. Jadi disupport, ada pelajaran-pelajaran tambahan. Jadi juara secara basket, tapi juga nilainya juara, saudara. Orang tuanya mensupport, ya guru semua juga, dan itu luar biasa. Lanjutkan. Nah ini lihat penelitian ini ada eksperimen di laboratorium, saudara. Sains, saudara, lihat itu waktu lihat sel-sel itu, saudara. Ya banyak sekali. Ya saya senang ya mereka ini punya fasilitas banyak sekali untuk penelitian, untuk pengembangan. Ya luar biasa. Ada lagi?
ada lagi, satu lagi. Ya sebenarnya banyak saudara. Lalu ada satu ini anak ya murid sana memberi lukisan karya salah satu siswa yang berjudul apa? The Lost One, saudara. Ini ceritanya Tuhan Yesus ini dombanya banyak sekali gitu, saudara. Ya lalu juga ada domba yang hilang dicari gitu, saudara. Saya berkata wah ini luar biasa. Ya punya arti semua. Ya seperti gereja kita, save the lost at any cost. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Saya berkata kalau dia melukis itu ya dia disuruh Tuhan selamatkan jiwa. Ya, tapi juga mengingatkan ke saya sebagai gembala sidang, selamatkan jiwa, gembalakan sebaik mungkin dan banyak hal, saudara. Ya, luar biasa. Masih atau sudah? Oh ini, oh ada Gebiar KKR. Jangan lupa saudara besok Selasa 31 Oktober. Saya percaya itu penting sekali. Saya lihat ya saatnya Komsel dibangkitkan luar biasa, saudara. Saat tuayan raya datang, Komsel itu punya peran luar biasa sekali. Karena akan menjadi lumbung-lumbung untuk tuayan yang jadi KKS. Hukumnya harus datang. Kalau enggak datang tak lapor ke Tuhan Yesus gitu, saudara. Iya, kataan sebelah kamu KKS, jangan sampai enggak datang ya. Kalau kamu KKS ya. Kalau calon KKS boleh enggak ya? Mungkin ya boleh ya, yang mau jadi KKS gitu ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi, saudara. Itu sepintas. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan sedikit. Setelah itu nanti akan ya saya dilanjutkan oleh ya pendeta Pastor Jim Kawisu. Beri tepuk tangan, saudara. Sekalipun masih nanti tapi tepuk tangan dulu. Hari ini saudara, saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya dengan tema saudara, lawatan datang saat krisis. Katakan 1, 2, 3. Lawatan datang saat krisis. Sekali lagi, lawatan datang saat krisis. Justru saudara, saat krisis itu adalah saatnya lawatan itu datang, saudara. Justru saatnya masalah itu datang, maka pertolongan mujizat itu akan datang, saudara. Justru saat kegelapan datang, saudara, maka terang Tuhan akan diberikan, saudara. Iya, justru hal yang tidak mungkin bisa datang dalam hidup kita, maka mujizat itu akan datang. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Nah, saya tertarik juga, saya rasa Tuhan berikan dengan keadaan sekarang. Sedang terjadi banyak perang, banyak ribut ya saudara. Ini perang Ukraina, lalu banyak sekali lagi perang yang lain. Saya bacakan dulu Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, ini dengan muridnya, dengan Yesus saja. Kata mereka, katakanlah pada kami bila mana itu terjadi dan apa tanda kedatanganmu. Murid-muridnya tanya, tandanya apa? Tuhan, engkau akan besok datang lagi yang kedua, maksudnya. Dan tanda kesudahan dunia, saudara, akhir zaman ya, kiamat gitu, saudara. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Disuruh waspada, diri suruh hati-hati, jangan sampai ada yang menyesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi salah satunya, saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan banyak, saudara, nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan dengan pengajaran-pengajarannya yang palsu, pengajaran yang sesat. Maka dikatakan awas, hati-hati, saudara. Ya, jangan setiap pengajaran kita tangkap ya zaman, karena banyak yang hoak gitu, saudara. Banyak yang palsu gitu, saudara. Banyak yang tidak benar. Kalau kita tidak waspada bisa keliru, bisa tersesat, saudara. Ini pesan dari Tuhan. Kalau cerita seperti ini sebenarnya banyak sekali sekarang, saudara. Dengan adanya media, saudara, semua berita-berita itu kadang-kadang berita palsu. Bahkan menurut penelitian, yang palsu lebih sedikit atau lebih banyak, saudara? Malah lebih banyak, saudara. Jadi berita-berita itu yang palsu malah lebih banyak, bukan lebih dikit. Jadi kalau kita ya
terima WhatsApp, terima apapun saudara. Hati-hati, jangan langsung semua langsung dianggap benar. Kita bisa dibuka di internet saudara, ya di apapun sosial media, jangan dianggap semuanya benar. Kita harus tahu siapa yang ngomong, itu penting sekali. Sebab versinya pasti versi dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong hidupnya dekat Tuhan, ada buah Roh Kudus saudara. Dekat dengan Tuhan kita lebih mudah percaya saudara. Apalagi di dalam dunia yang termasuk politik macam-macam banyak sekali saudara. Sekarang berita-berita yang bisa ya membuat kita itu keliru. Ya, keliru mengerti, keliru berkata, keliru berbuat karena berita-berita yang salah, yang kita tidak hati-hati sehingga membuat kita itu keliru, saudara. Iya, saya baca justru apalagi pemilu ini lebih banyak lagi berita yang membingungkan gitu, saudara. Ya, dikatakan maka waspada. Yang keenam, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Ya, tetapi itu belum kesudahan. Nah, ini sekarang sedang banyak terjadi ya saudara ya. Ada banyak ya kabar perang, deru perang. Kemarin Rusia dengan mana saudara? Ukraina itu wah perang. Jadi orang sudah tanya, apakah ini tanda akhir zaman? Apakah ini tanda kedatangan Tuhan Yesus? Jadi sebagian orang mikir, oh itu salah satu tanda yang Alkitab tulis perang Gog Magog itu saudara. Di dalam Alkitab ada saudara, nanti bisa baca Roma Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6 saudara. Itu ada tentang Gog Magog saudara. Saya baca sebagian saja. Datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesa dan Tuba, dan bernubuat melawan dia dan seterusnya. Itu cerita tentang perang Gog Magog saudara. Itu ceritanya Israel atau bangsa ya umat Allah diserang raja-raja dari utara, bahkan utara yang jauh gitu saudara. Bisa dipelajari lewat peta gitu saudara. Lalu ya itu waktu banyak yang tanya, banyak yang menjelaskan saudara. Lalu sekarang juga ya Hamas nyerang siapa? Israel saudara. Ya tambah lagi saudara. Sekarang perangnya makin besar atau makin kecil saudara? Makin besar. Kalau saudara saya perhatikan ini lebih besar daripada Rusia Ukraina. Karena ada perang itu Hamas Israel. Perangnya sana malah seperti sudah dilupakan. Karena malah dianggap ini makin besar. Nyeret semua saudara. Ya nyeret Amerika, nyeret Eropa saudara. Nyeret negara-negara Arab saudara. Betul saudara. Nyeret Rusia saudara. Nyeret Turki, di mana-mana mulai saudara. Makin lama bukan makin kecil, makin besar. Saya beri gambaran sedikit saja perang Harmagedon. Karena nanti kapan kalau kita sempat kita akan pelajari satu persatu. Tapi ini gambaran saja saudara. Di Alkitab ada dua perang yang besar yang mendahului kedatangan Tuhan. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya ya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari mana? Sebelah timur saudara. Ini perang ini yang nyerang sebelah timur. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Perang Harmagedon itu yang terakhir saudara. Itu nanti kedatangan Tuhan. Lah itu perang besar-besaran saudara. Semua akan menyerbu di sana. Yang dari timur menyerangnya, yang dari barat membantu. Pokok itu satu kancah perang yang luar biasa saudara. Ya nanti kapan-kapan kita pelajari. Tapi itu akan terjadi saudara. Ya amun ya itu belum kesudahan. Jangan salah banget ya. Perang sudah ada, tetap itu belum berkesudahan ya. Tapi itu belum kesudahannya, artinya belum kedatangan Tuhan. 7 tambung satu lagi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan.
akan ada apa? Kelaparan, saudara. Dan apa? Gempa bumi, saudara, di berbagai tempat. Ya, makin lama, saudara, gempa bumi itu makin sering, makin besar. Juga kelaparan, ya, di mana-mana. Waktu perang Rusia, orang sudah ribut. Ini bisa terjadi kelaparan dunia karena mayoritas makan gandum dan banyak itu dari Rusia dan Ukraina. Dua itu lumbung makan sedang perang. Wah, bisa kelaparan, saudara. Ya, sekarang tambah lagi perangnya lebih besar, ya, saudara. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru yang pasti itu belum waktunya lah. Itu belum saatnya Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Saya ajak baca yang 14 saja. Ini yang ingin saya ajak saudara perhatikan. Ayat 14. Ya, kalau bisa saudara ikut baca ya. 1, 2, 3. Ada enggak sih situ? Oh ya, itu saudara. Ayat 14 ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Loh, metunya kok beda loh. Maka tak lihat kok orang melu baca toh. Matius ya, 24 ayat 14. Matius 24 ayat Matius 24 ayat 14. Karena ini yang penting. Nah, ini sore ya, baca bersama ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi saudara tangkap ada banyak tanda, banyak sekali di Alkitab. Saudara ya perhatikan, tadi ada perang, ada kelaparan, ada sampar, sakit, penyakit. Ya ada banyak sekali penyesat. Akan ada tanda. Kalau kita lihat tanda itu makin lama makin nyata, makin nyata. Dengan perangnya Rusia Ukraina dan saat ini ya Israel Hamas ini, saudara, ini lebih nyata lagi. Kalau saudara lihat seperti perang itu ngumpul, sudah mulai mau ngumpul di sana semua tanah perjanjian, saudara. Karena itu nanti akhirnya di sana, saudara, di Harmahedon tadi, saudara. Jadi makin kelihatan, tapi ada satu, saudara, dikatakan itu belum kusudahnya. Belum kesudahnya, saudara. Pesannya apa? Jangan cemas, jangan takut, ya jangan sampai gentar saat dengar semua berita seperti ini. Saya juga ajak setiap saudara, apapun berita yang terjadi, nggak usah takut, jangan gentar. Karena apa? Takut itu nggak baik. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Ya atau ya? Ya atau ya? Itu bukan dari Tuhan. Ayub berkata, justru yang aku takutkan itu yang terjadi. Malah takut ini, takut itu, malah terjadi. Takut resesi, nanti aku bangkrut. Bisa bangkrut sungguh loh, saudara. Maka jangan takut, saudara. Wah, ini nanti ini, itu macam-macam. Jangan takut, hidup kita di tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Hidup kita di tangan Tuhan kita yang Maha Kasih. Hidup kita di tangan Tuhan yang punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tanda yang pasti, ya kalau itu terjadi, baru tiba kesudahnya apa? Sudah dengar? Tanda yang pasti kalau itu terjadi, maka tiba kesudahan apa? Injil dikatakan di situ, saudara perhatikan, ya diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi apa? Semua bangsa. Kalau Injil itu sudah sampai semua bangsa, saudara, baru tiba kesudahan. Sekarang sudah sampai semua bangsa belum? Belum, saudara. Ya, kalau kita lihat kegerakan Tuhan dimulai dulunya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, betul enggak? Antioquia, saudara, Yunani, lalu Eropa, benua Eropa, saudara, Roma, lalu sampai Amerika, saudara, sampai Amerika Latin, saudara, sampai Afrika, saudara, ya sampai di mana-mana, Asia, saudara, ya kita pernah mempelajarinya sampai Indonesia. Banyak orang percaya
jemaatnya Kairos Indonesia, orang Korea percaya sampai ambil deklarasi, saudara, obor kegerakan yang ada di Korea serahkan kepada delegasi di Indonesia. Setelah Indonesia dilawat, saudara, dibangkitkan ada Tuhan Raya, maka Tuhan akan pakai bangsa kita Indonesia, bawa obor kegerakan berikutnya akan dibawa sampai Timur Tengah. Sekarang masih banyak ya negara-negara bangsa itu yang tertutup belum bisa, saudara. Dan akhirnya sampai tanah perjanjian. Tanah perjanjian juga belum buka hatinya kepada Injil. Sampai semua Indonesia, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian. Sesudah semua baru tiba kesudahannya. Jadi akan ada revival besar-besaran dulu. Akan ada Tuhan Raya besar-besaran dulu. Sebelum revival besar-besaran. Sebelum ya Tuhan besar-besaran. Sebelum keselamatan jiwa besar-besaran. Tuhan belum datang. Dengar. Sebelum itu datang, Tuhan belum datang. Harus ada dulu. Ya, lawatan besar-besaran. Dan kita sangat percaya, saudara. Saya sudah katakan sejak dulu, Yesaya 60, Yesaya 60. Itu cerita bangsa Indonesia juga. Betul nggak, saudara? Yesaya 60, Yesaya 60. Diteguhkan dengan apa? G20 juga, saudara. Itu luar biasa. Bagi kita luar biasa sekali, saudara. Jadi saya percaya itu ini waktu yang luar biasa. Yang penting, saudara, satu, jangan cemas, tadi belum tiba waktunya. Fokuslah kepada amanat agung. Fokuslah kepada revival. Fokuslah kepada Tuhan Raya. Sebelum itu Tuhan belum datang. Ya, sebelum revival besar, saudara, ya Tuhan belum datang. Kalau tidak revival besar datang, untuk apa? Disuruh bangun, ya penuai untuk apa? Kalau belum menuai sudah datang, kan nggak cocok, betul nggak? Di mana-mana ada gerakan bangkit. Nah, tapi sekali lagi itu belum terjadi. Tuhan datang sebelum revival besar, sebelum Tuhan Raya besar. Saya mau tanya sekali lagi, saudara, kenapa Tuhan ya nunggu sampai revival besar, sampai Tuhan Raya, sampai semua bangsa sudah dilanda oleh Injil baru datang? Kenapa? Karena Bapak kita adalah Bapak yang sangat amat baik sekali. Bapak kita adalah Bapak yang sangat cinta kita anak-anaknya. Dia rindu semua orang kalau bisa diselamatkan. Minimal sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Maka harus dibangkitkan penuai. Maka harus bawa obor Injil kegerakan sampai di mana-mana. Sampai semua bangsa dengar Injil, dengar kabar keselamatan, dapat keselamatan, dapat kesempatan diselamatkan. Sampai banyak mungkin orang diselamatkan. Sampai semua banyak sekali. Baru dianggap selesai. Baru yang nolak, saudara, Injil harus sampai semua orang dengar, bisa dituai. Setelah itu baru selesai. Yang tersisa itu yang nolak. Sudah dengar masih nolak, ya sudah, apa lebih buat, betul? Karena sekali lagi, hati Tuhan bukan untuk menghakimi. Dengar, hati Tuhan itu bukan untuk menghakimi. Hati Tuhan kita untuk menyelamatkan. Maka Tuhan rela dilahirkan sebagai manusia. Betul, saudara? Ya, dia rela, ya, dilahirkan di kandang. Dia rela serahkan semuanya, korbankan semuanya, sehingga tercipta jalan pengampunan, jalan keselamatan. Ya, terus dicurahkan Roh-Nya, Roh Kudus menolong kita supaya kita jadi saksinya. Ya, sampai ke ujung bumi. Betul nggak, saudara? Dicurahkan Roh-Nya supaya Injil tersebar Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi, sampai semua dengar Injil, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia bukan ingin datang untuk menghakimi. Hatinya adalah hati menyelamatkan. Hati Tuhan bukan hati menghukum, tapi hati menyelamatkan. Betul. Jadi saya ajak, fokus amanah. Jangan gentar, jangan bingung sudah. Jangan ribut ini, nggak usah bingung. Tapi kita sudah tahu, ya, sampai semua dengar Injil, sampai sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu kesudahan. Kita ngerti berita akhir zaman sangat baik, penting, saudara. Bukan tidak penting, penting.
Ya, karena kita tahu makin dekat. Kalau saudara perhatikan semua gejala-gejala, yaitu makin dekat, makin nyata, makin seperti Alkitab. Nanti saudara pelajari ya, peristiwa-peristiwa 2 perang itu makin menyerupai apa yang ditulis di Alkitab. Makin nyata, makin nyata. Tapi sekali lagi itu belum kesudahan. Kapan kesudahan? Tuhan dianggap sudah waktunya datang saat Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Semua orang sudah mendengar, supaya sebanyak mungkin orang dituai dulu, diselamatkan dulu. Sisanya hanya yang menolak. Sekali lagi, itu tugas siapa? Beritakan Injil. Saya dan saudara. Itu berita siapa? Kita. Itu tugas kita. Saudara, ini saatnya Tuhan melawat. Saya percaya semua yang terjadi, termasuk bangun pusat kegerakan Roh Kudus, adalah bangun penuai. Tujuannya para penuai yang bawa Injil sampai bangsa-bangsa, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian, sampai semua bangsa mendengar. Setelah itu baru dianggap Tuhan selesai. Perlu dituai sebanyak mungkin. Tapi itu juga kesempatan kita dipakai Tuhan untuk menuai, untuk dapat pahala, untuk dapat kemuliaan. Karena kesempatan luar biasa untuk akhir zaman. Amin. Ya, itu yang pertama kita. Tuhan datang itu justru saat revival sudah terjadi. Lalu seperti tema tadi, saudara, Tuhan itu ya sengaja ada perang, ada sampar penyakit, ada macam masalah. Kenapa, saudara? Ya, karena justru saat gelaplah membutuhkan terang, maka terang itu datang. Yesaya 60 kan gitu, saudara. Betul enggak, saudara? Ya, terang kita jadi terang itu bukan waktu semua terang. Dunia dalam gelap, dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam, butuh terang. Maka anak-anak Tuhan diterangi, terang itu datang, saudara, supaya kita diterangi, kita pancarkan terang, kita jadi terang bagi dunia. Betul. Justru saat dunia krisis lah, anak-anak Tuhan dipersiapkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa jadi berkat, sehingga bisa jadi jawaban. Betul, itu dalam segala keadaan sama. Keadaan hidup sehari-hari sama. Ya, kapan Tuhan melawat hidup saya? Ayo, kapan? Ini Bu baca ada nih, kapan ya istriku? Kapan Tuhan melawat hidup saya? Saat saya gundul. Loh, belum tahu, saudara. Saat saya belum gundul kan saya gak percaya dengan Tuhan. Betul enggak? Saya enggak kenal Tuhan. Saya enggak diinjil orang, saya tertawain apa Injil. Mau Tuhan enggak ada, setan enggak ada, surga enggak ada, neraka yang enggak ada. Saya tertawain apa doa-doa, puasa tambah lagi. Semalam suntuk ngapain, untuk apa kamu? Semalam suntuk wong Tuhan enggak ada, setan enggak ada, surga enggak ada. Ya, untuk apa, saudara? Ayo coba. Semalam suntuk doa minta nasi goreng, nggak mungkin kau dapat nasi goreng. Nasi goreng nggak perlu semalam suntuk. Nasi goreng itu kerja, besok kerja, sore dapat uang, pergi ke warung, mbak nasi goreng komplit, telurnya 2 ya, dimasakkan makan bayar, itu nasi goreng. So, betul. Saat saya ngalami di keluarga yang kaya, orang tua saya kaya, saya nggak kenal Tuhan. Justru saat saya terkapar, hancur hidup saya, nggak ada yang bisa menolong dengan perkara sepele loh. Betul? Hanya rambut hilang semua saja. Disitulah saya sadar akhirnya butuh Tuhan. Manusia itu terbatas, siapapun terbatas. Ayah saya yang saya banggakan, dia bisa jadi jaminan bagi hidupku, masa depanku, studiku, pekerjaanku, keuanganku. Nyatanya tidak bisa. Kekayaannya tidak bisa menolong saya. Cintanya, kasihnya tidak bisa menolong saya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Maka dia menjadi pengharapan kita. Betul? Justru saat krisislah Kristus berkarya. Kalau saudara ada yang sedang alami krisis pun, dalam keadaan apapun, saudara ingat, itu kesempatan. Kalau saudara nggak pernah sakit, saudara nggak pernah ngalami itu mujizat kesembuhan. Loh, ya tak? Ya tak?
Kalau saudara nggak pernah ngalami kekurangan uang, butuh uang, mepet sampai wah kelihatannya setelah digrobyok sama tukang pelecet misalnya gitu saudara. Saudara nggak pernah ngalami mujizat keuangan, no? Kalau saudara belum pernah ngalami difitnah, diserang orang luar biasa, saudara tidak pernah ngalami loh. Hanya orang salut, wah luar biasa loh. Dia tetap bisa ngampuni, dia tetap bisa lapang hati, dia tetap bisa ini dan itu. Saya ajak saudara tangkap yang pasti, jangan takut saudara. Ya, intinya justru dalam kegelapan terang datang. Krisis membuat Kristus berkarya. Saya tambah sedikit dengan apa yang sekarang terjadi di Indonesia. Saudara, ini perlu sekali saya lihat untuk setiap kita. Kita sudah tahu persis ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Setuju? Siapa yang percaya ini kairos untuk bangsa kita Indonesia? Ya senang. Siapa yang senang? Saudara dengar loh ya saudara. Begitu ini waktunya Indonesia, iblis akan berusaha menyerang. Daud begitu diurapi jari raja, langsung Filistin nyerang. Betul saudara. Kemarin bangsa Israel sedang dibebaskan dari perbudakan Mesir, menuju tanah perjanjian saudara. Langsung Amalek nyerang. Masih ingat? Jadi kita hati-hati. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia, ngalami dipakai Tuhan luar biasa. Tapi iblis akan berusaha menggagalkan. Itu kita harus sadar, kita harus mengerti saudara. Akan berusaha ya dipecah belah, akan berusaha digagalkan, akan berusaha dihancurkan. Ya kebetulan pas ini pemilu saudara, betul? Saat ini pemilunya tenang-tenang, damai-damai, rukun-rukun atau sedang gimana? Makin panas atau makin sejuk? Makin panas atau makin sejuk? Siapa yang gak pernah ngikuti? Angkat tangan. Siapa yang sering ya pernah lah baca berita tentang pemilu? Semua. Siapa yang sering baca? Lah, saya tambah. Siapa yang ya pernah ribut dengan temannya karena kamu milih ini dia milih itu? Nyalakin. Siapa yang pernah? Ayo, banyak mungkin. Ayo. Yang ini nyerang itu gitu. Betul saudara. Yang satunya juga sama itu gitu. Kalau saya perhatikan saudara harus hati-hati. Jangan sampai pemilu memecah bangsa kita. Jangan sampai pemilu memecah keluargamu. Loh, satu keluarga kali ini saudara ya, harus hati-hati ya. Kali ini beda dengan biasanya. Ini lebih sensitif. Kali ini satu keluarga aja bisa beda loh. Kalau saudara nggak lapang hati, nggak hati-hati, satu keluarga bisa ribut. Betul nggak? Ngalami nggak? Satu kelompok saya hati-hati loh, kelompok saya. Ayo, kelompok saya tidak untuk debat pemilu. Dilarang ya. Dilarang ya. Dilarang ya. Jadi kalau kelompok saya saudara buat debat itu tidak boleh. Aturannya nggak boleh. Itu bukan bagian kita. Betul saudara. Dengar ya. Kalau saudara bisa perhatikanlah, pemilu itu kacau balau sudah. Semua ini bisa ganti ini, bisa ganti ini. Betul nggak saudara? Yang menguntungkan saja diambil, yang untuk semua gitu tak saudara. Ini fakta. Si A saudara lihat ya ini muternya dulu gini. Ini sama saja semua. Betul? Saya ajak saudara. Yang penting untuk pemilu ini jangan ribut. Jangan sampai malah yang kena keluarga kita. Jangan sampai yang kena komsel kita. Jangan sampai yang kena ribut gereja kita. Jangan sampai yang kena ribut bangsa kita. Hargai. Terserahlah. Saudara, jangan memaksakan. Memang tidak boleh memaksa toh saudara. Kita punya pilihan, hargai orang lain. Betul toh? Yang benar tenan apa saudara berani ngomong 100% pasti ini yang benar? Enggak berani toh? Hanya nurut aku. Tapi apa pasti benar? Betul ya? Pokok intinya saling menghargai. Ya, ring menghargai. Katakan dulu, saling menghargai. Tidak boleh ribut. 1, 2, 3.
Tidak boleh ribut. Nomor 1 apa? Tidak boleh ribut. 1, 2, 3. Nomor 2 apa? Saling menghargai. Loh betul saudara, saling menghargai. Saudara, justru yang di Solo ini yang paling bahaya, yang paling gawat. Karena perangnya paling besar di Solo ini. Loh betul gak? Ayo. Di seluruh Indonesia kira-kira yang paling ini goncangannya yang paling besar mana? Baik, ini benar loh. Saya perlu bicara karena ini kita harus hati-hati. Kenapa Solo? Saudara ingat, sejarah berkata bangsa kita, kegerakan perubahannya sangat dipengaruhi dari yang terjadi di Solo. Betul tak? Sejak kemerdekaan, saudara lihat ya, tugu kebangkitan nasional dimulai dari Solo. Begitu Solo bergerak bangkit, jalar ke semua. Betul? Kota, desa, kota, akhirnya semua bangkit merdeka. Saudara perhatikan semua. Dari Orde Lama ke Orde Baru, itu waktu Solo kejadian berubah. Betul enggak? Di mana-mana kejadian enggak apa-apa. Tapi begitu Solo dan Jakarta bersamaan terjadi. Dari Orde Baru ke tadi reformasi juga saat Solo juga ikut kancah gitu, kena gitu, semua terjadi. Sama juga waktu Komsel di mana ada gak apa-apa, Komsel di Solo bangkit. Lah sama tahu saudara, kita yang ngalami toh, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, betul enggak? Loh itu betul saudara, kita harus tangkap loh. Itu fakta yang sudah terjadi sepanjang sejarah. Maka kita satu, ini kairos bangsa kita, Indonesia. Dan saudara lihat, ini puncaknya itu di mana? Solo. Saya teringat Suicide Dating. Dapat apa? Setel videonya supaya kita ingat lagi. Suicide Dating. Coba, Suicide Dating belum lama waktu pertemuan panitia, ya saya sempat ngobrol, dia doakan, dia ngomong apa? Sekarang ditayangkan. Satu, 2, yang nyetel bawah atau atas? Didoakan ya supaya Rendra penuh pengurapannya lebih ya. Tiga. I say the Lord bless you. Saya Suaranya. katakan Tuhan memberkati engkau. God give you the wisdom to do this. Tuhan memberikan engkau hikmat untuk melakukan There shall be an anointing upon you akan ada urapan di atas setiap Bapak for Ibu. that which God wants to do in Solo. Karena inilah yang Tuhan mau lakukan atas kota Solo. Lord, and I thank you Tuhan, aku bersyukur that you have a divine appointment karena engkau memiliki janji ilahi with that city dengan kota for ini your glory. untuk kemuliaan-Mu. It will be a city of light. I see in the prophetic. Ini akan menjadi kota terang dan ini aku lihat di dalam profesi Solo is a Tuhan. lighthouse. It's a lighthouse in Solo akan God. menjadi rumah terang di dalam I Tuhan. see that from Solo, light will be dispersed over Indonesia. I see it as we pray. Saya melihat bahwa Solo akan dipenuhi dengan cahaya dan terang ini akan menjelajahi Indonesia. God, we thank you for that. Tuhan, kami bersyukur atas And I hari pray ini. for this committee. Dan aku berdoa untuk panitia. I pray for joy as they work on this. Aku berdoa untuk sukacita atas mereka For ketika mereka wisdom, O Lord. melakukan ini, untuk hikmat Tuhan. In the wonderful name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus yang Lord begitu indah. God, we thank you for that. Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima And we kasih. say today, O Lord, Dan kami katakan hari ini that Tuhan, you do far above than what we could think or ask. bahwa Engkau dapat lakukan
Tuhan jauh melampaui apa yang dapat kami minta dan doakan. I release it in the spirit. Dan aku lepaskan di alam roh. I claim it in the spirit. Aku klaim di alam roh. I speak it out, oh Lord. Aku perkatakan Tuhan. You created in the spirit. Engkau yang menciptakannya di alam roh. In Jesus' name. Dalam nama And I Yesus. thank you for that, Father. Aku berterima In the kasih wonderful atas itu, name of Bapa, di Jesus. dalam nama Yesus yang begitu luar biasa. Amen. Amin. Ya, saudara, itu tangan. Saudara tahu society ini pendoa, ya dunia ini pendoa, ya pemimpin pendoanya di Reinhard Bonnke, saudara. Dia punya hati dan dia akan adakan KKR doa kok itu untuk di Solo tanggal 1 Desember. Saya undang saudara bisa ikut semua dari mana-mana, ngajak teman-temannya doakan bangsa kita, doakan revival, doakan harvest, doakan great harvest. Kita akan doa bersama-sama. Tadi dia dapatkan waktu doa, dia lihat terang Tuhan turun atas kota Solo. Dan setelah itu dia berkata terang itu menjalar ke kota-kota yang lain. Saudara, itu ya meneguhkan kita tentang motor kegerakan yang sedang jadi. Artinya ya semua dipilih Tuhan dipakai. Tapi kita yang ada di Solo punya tugas yang sangat penting. Punya tanggung jawab yang sangat penting. Gereja kita di Solo punya tugas yang sangat penting. Karena itu akan bawa kegerakan. Ya sampai nasional, sampai Bank Indonesia untuk bangsa-bangsa. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya jadi seperti tadi saya katakan saudara, ya jangan sampai kita ya kena malah ribut, jangan. Karena iblis akan berusaha memecah belah. Kalau bangsa kita pecah, ya nggak akan bisa dipakai Tuhan. Betul nggak? Kalau keluarga kita pecah, Tuhan nggak bisa berkarya. Kalau kelompok gereja sampai pecah, nggak bisa berkarya. Ya jaga kesatuan, jaga kesatuan. Jangan mau diadu domba iblis. Kita harus satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kesatuan membuat Tuhan urapi bangsa. Bangsa kita merdeka, kalahkan penjajah. Juga sama kesatuan kita, kalahkan kuasa gelapan yang ingin merusak ya bangsa kita, yang ingin merusak ya keluarga, komsek, gereja kita. Satuan, ya saling menghargai satu. Lalu kuncinya gini. Lalu kalau dimilih, sudahlah. Intinya milihnya, jangan karena kelompok ABCD. Pilihlah doa dengan Tuhan. Siapa yang nanti membawa bangsa kita maju, membawa bangsa kita baik. Betul ya saudara? Itu lebih penting, bukan golongannya ABCD. Yang paling penting siapa yang akan bawa bangsa kita ngalami kemajuan, ngalami kemuliaan, ngalami dipakai Tuhan. Itu lebih penting. Itu akan bawa bangsa kita bersatu. Sekarang ini jam piro ya? Jamil. Sekarang kita ya akan habis, tapi mau doa aja sebentar. Kita mau doa syafaat. Coba dikeluarkan pokok doanya. Coba dikeluarkan. Doa-doa setelah itu saya serahkan pada Pastor Jim Kawiso. Kita akan doakan beberapa pokok doanya dulu supaya bisa jelas. Ya pokok-pokok doa seperti kemarin itu, seperti Selasa kemarin. Pokok doanya Rendra sudah disusun di situ. Ya pokok doa. Tolong musik maju ke depan, kita akan nyembah dulu. Ya segera kita akan nyembah. Jangan semua lupa-lupa terus. Sudah tak susun doa ini, yang doa siapa, doa ini isi doanya juga sudah tak tulis kok, supaya terarah dengan baik. Saya tak lihat nih, tidak apa-apa, kita musik jalan saja dulu, jalan. Kita akan doa sebentar, setelah itu kita akan serahkan pada Pastor Jim Kawiso. Berapa yang ditugaskan segera maju ke depan. Segera ke depan, kita akan berdoa, saudara. Ya, doa pertama adalah doa untuk doakan untuk perang yang ada di Hamas Israel, lalu juga Indonesia, untuk pemilu, supaya yang pertama kedamaian dunia, kesatuan bangsa kita, saling menghargai tadi. Itu nomor satu didoakan Pak Yono. Kedua, lawatan dan tuayan besar untuk Indonesia.
setiap kita fokus tadi selamatkan jiwa, ya, bersatu menuntaskan amanat agung, selamatkan jiwa, didoakan Bu Susi, lalu doa untuk Kak Asiti yang sudah Tuhan berikan, ya, langkah-langkah pembangunannya, dananya Tuhan yang turut campur itu Ibu Wihong. Lalu doa untuk Indonesia di hatiku, KKR bersama tadi, Suset Heting, saudara, ya, juga ALS, ya, sehingga kebetulan Tuhan undang untuk saya melayani di ASEAN Leader Summit. Temanya juga, ya, revival for ASEAN. Jadi ada revival untuk Asia. Doakan saudara, jalan dengan baik. Doakan saya bisa dipakai Tuhan bawa obor kegerakan yang Indonesia untuk ASEAN, saudara. Ya, itu Kolunglung. Lalu yang kelima, setiap jemaat pelayan Tuhan selalu dalam, ya, perlindungan Tuhan, mengalami panen raya untuk setiap jemaat, ya, setiap pelayan Tuhan, dan dipakai Tuhan jadi penuai sungguh-sungguh, ya. Itu Bu Maria Glory. Kita nyembah Tuhan, satu lagu Berkaryalah Roh Kudus, bisa? Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh, atau apa ya, sudah dipilihkan aja. Semua bangkit berdiri, saudara. Nanti satu persatu akan dikeluarkan, saudara arahkan tangan, doakan bersama. Jangan mendengar hanya para pendoa saja, tapi doakan. Ayo segera nyembah. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah lalai, berubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Ora labasa kara labas, semua berbahasa roh, saudara, semua berbahasa roh dulu, semua berbahasa roh. Bangkitkan roh saudara, kita mau datang pada Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi saudara untuk membawa doa-doa ini dengan sungguh-sungguh. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berilah pengurapan doa kepada setiap jemaat, kepada setiap pelayan Tuhan. Bawa api doa yang daripada Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah roh kami, Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga kami berdoa dengan sungguh-sungguh setiap pokok-pokok doa, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, doa yang penuh kuasa, doa yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, doa yang mendatangkan kuasa Tuhan dinyatakan, doa yang buat rencana Tuhan dijadikan. Kita akan berdoa untuk peperangan-peperangan di dunia, untuk Indonesia, pemilu yang didoakan oleh Bapak Yono, doa kedamaian dunia, kesatuan bangsa kita. Oh, setiap kita saling menghargai satu dengan lain, terus bersatu. Ya, Bapak Yono langsung pimpin dalam doa. menjadi bangsa yang damai, bangsa yang akan menjadi damai bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita bangkit berdoa, kita perkatakan damai bagi Timur Tengah, kita perkatakan damai bagi perang Hamas dan Israel. Dalam nama Tuhan Yesus, ada karya Tuhan, ada karya Tuhan dinyatakan, ada pertolongan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilu Februari 2024 akan menjadi pemilu yang diberkati Tuhan, pemilu yang akan menampilkan tokoh-tokoh baru yang Tuhan pilih untuk menjadi jalan kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Mari kita doakan, tidak ada yang berdiam diri. Kita doakan pemilu damai, pemilu dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, tidak ada perpecahan, tetapi ada perdamaian, ada saling menghargai, ada mau untuk saling
dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kedamaian di dalam pemilu 2024 bagi bangsa Indonesia. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk lawatan dan Tuhan besar untuk Indonesia. Ibu Lucy segala mendoakannya. Saudaraku berdoa untuk lawatan dan Tuhan yang besar yang akan terjadi di Indonesia. Biarlah setiap anak-anakmu Tuhan yang ada di tempat ini juga fokus untuk selamatkan jiwa, menjadi penuai-penuai Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan jiwa-jiwa yang mengenal akan Tuhan, penuh dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan terus setiap kami boleh menuntaskan amanat agung, bersatu padu, bergandengan tangan. Kami melihat ke sekeliling kami Tuhan, dan kami memandang ladang-ladang yang sudah menguning dan mata untuk dituai Bapa. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi kami percaya Bapa, terang Tuhan terbit atas setiap kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kami Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada terang itu, yaitu Engkau, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi setiap kami Tuhan. Kami mengangkat muka kami melihat ke sekeliling kami Tuhan. Semuanya datang berhimpun kepada kami Tuhan. Pada waktu itu setiap kami akan heran melihat dan berseri-seri, karena Engkau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat, sehingga Tuhan raya terjadi, great revival terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang jadikan segala sesuatunya, Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang turut berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita akan berdoa untuk Kak Siti. Kak Siti, semua doakan. Ibu Wiong akan memimpin doa untuk Kak Siti. Mari saudara kita berdoa untuk Kak Siti yang diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, setiap kebesaran-Mu dalam Kak Siti Bapa. Kau sudah nyatakan pekerjaan-Mu yang dahsyat atas Kak Siti. Banyak penglihatan yang sudah meneguhkan kami. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memimpin Kak Siti. Biarlah saat-saat ini Tuhan Kau berkarya lebih lagi. Nyatakan kasih-Mu atas Kak Siti Tuhan. Kau yang memberkati tanah Kak Siti menjadi tanah yang subur. Kau berkati setiap pertaniannya, setiap peternakannya. Kau sendiri yang berkarya atas mereka. Kau yang menjadikan apa yang dikerjakan berhasil Bapa. Kami mau bersatu hati berdoa untuk langkah-langkah pembangunan Kak Siti. Mari saudara kita berdoa dengan kuat. Mari kita berdoa dengan segenap kekuatan kita. Kita berkati Kak Siti. Tuhan, Kau sendiri yang berkarya atas Kak Siti dalam setiap pembangunannya, dalam setiap proyeknya Tuhan. Kalau Bapak Gembala yang merencanakannya Tuhan, dengan arsitek dan seluruh aspeknya Bapak, Engkau Allah yang akan menyempurnakannya lebih lagi, dan Engkau Allah yang menetapkan sesuai dengan keinginan-Mu. Biarlah apa yang dibangun boleh sesuai dengan apa isi hati-Mu dan kegunaannya di masa ke depan Tuhan. Engkau yang mengadakan dananya, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat-Mu Kau turunkan atas setiap kami. Biarlah setiap orang yang boleh dipakai sebagai aliran-aliran berkat untuk Kak Siti. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang gerakan setiap orang. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, dana yang kami butuhkan, Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau yang membuat lebih. Kami percaya Tuhan, ini proyek-Mu, ini pekerjaan-Mu, bahkan Engkau sendiri yang akan mencukupkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau siapkan penuai-penuainya, Kau siapkan pekerja-pekerjanya, dan kami percaya Tuhan, tidak satu pun luput dari pandangan-Mu. Segera dan sempurna Kau nyatakan Bapa. Terima kasih. Kita berdoa untuk KKR dengan Susan Dating dan perjalanan saya untuk ikut di Asia Leader Summit. Didoakan oleh Kolomlo. Mari kita bersama-sama berdoa untuk konser doa Indonesia Asia Leader.
tahu ini kairosmu bagi gereja kami, bagi bangsa kami, bagi kota Solo. Kami gerejamu siap terima berkat-Mu Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi gereja kami, bagi kota Solo Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami nantikan pernyataan yang daripada Engkau Tuhan. Penyatakan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Susah Deteng di dalam nama Yesus kami berkati. Susah Deteng kami berkati Bapak Ubaja, kami berkati Pastor Nita, Pastor Jonathan. Di dalam nama Yesus acara ini akan sukses dan menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus kau pakai ramai-ramai. Dan kami berjumpa. Dan kami juga berdoa untuk ARS Tuhan. Ini juga acara-Mu Bapak, di dalam nama Yesus kau berkati Tuhan. Khususnya Pak Ubaja yang akan menyampaikan firman biar menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Asia yang bangkit demi nama-Mu Tuhan. Revival bagi Asia, revival bagi Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus kami dukung Tuhan. Terusnya Pak Ubaja saat ini di dalam nama Yesus. Biarkan pembicara jadi pembicara yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita berdoa untuk setiap jemaat dan setiap pelayan Tuhan selalu dalam perlindungan dan mengalami Tuhan Raya sekarang. Dipakai Tuhan oleh Bu Maria Glory pendoanya. Kami membawa setiap jemaat keluarga Allah ke dalam tangan-Mu. Kami mau satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat keluarga Allah bukan jemaat yang biasa-biasa, bukan jemaat yang lemah, melainkan jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang taat kepada Tuhan, jemaat yang memiliki penundukan ketaatan kepada Tuhan, jemaat yang terus bergerak dalam visinya Allah, jemaat yang terus mendukung setiap kegerakan Allah yang ada di gereja keluarga Allah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat keluarga Allah, jemaat yang maju, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang setia, jemaat yang terus bergerak, jemaat yang terus taat, bahkan jemaat yang terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang senantiasa mengganggu, yang senantiasa mempengaruhi jemaat, kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat keluarga Allah dipakai Tuhan secara luar biasa. Jemaat keluarga Allah diberkati untuk jadi berkat, bahkan dipersiapkan untuk menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Jemaat keluarga Allah boleh menjadi terang, bahkan jemaat keluarga Allah senantiasa boleh jadi berkat, jadi diurapi Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua mulai berkata saudara dalam nama Tuhan Yesus. Kata dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima jawaban doa ini. Kami terima jawaban doa untuk ini. Kami terima jawaban doa ini. Kami sudah terima jawaban doa ini. Kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk.